Suatu masa depan dirimu akan merasa ingin kembali dan mengulang ke masa lalumu di saat kau memilih kan kemana langkahmu sejati tujuanmu. Ataukah dirimu yang sekarang dalam hasrat dan mimpi hidup dan cinta, kebahagiaan tak hanya tentang harta, tapi tentang dirimu, hasratmu dan mimpimu. Terus jalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan waktu merenggut mimpi. Maka takkan ada penyesalan yang menyesatkan dadamu dan bukti lebih dari teori. Bukankah selalu kau yakini? Halo Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Ada Pak Anton. Halo Pak Anton. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Pak Anton, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 2.20. Kita bisa mulai aja agendanya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja saya mulai ya Pak. Silakan, Mbak Rini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan virtual seremoni penandatanganan MOU antara Muhammad Institute dengan Politeknik Negeri Banjarmasin. Tak lupa pula, mari kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga pada zaman terang benderang saat ini. Yang terhormat Bapak Joni Riyadi, selaku Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, yang kami hormati Ibu Niliyah Nikmah, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, yang kami hormati Bapak Erik Lufiat, selaku Regent Head Bank Muamalat Indonesia, yang kami hormati Bapak Zaki, selaku Branch Manager Banjarmasin, yang kami hormati pula Bapak Anton Hendrianto, selaku Eksekutif Director Muamalat Institute, yang kami hormati Bapak Edian Fahmi, selaku Senior Associate Trainer Muamalat Institute, yang kami hormati Bapak Yudi Krisdianto selaku Head of CRM Muhammad Institute, dan yang kami hormati Mbak Kiki Mas Ilsyar beserta tim dari Muhammad Institute dan Politeknik Negeri Banjarmasin yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nining Latifah selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan selama acara berlangsung. Para hadirin sekalian, mari kita awali agenda pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang kata, kita masuk pada rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Riyadi. Kepada Bapak Joni, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat-sangat kami hormati Direktur Eksekutif Bank Muamalat Institut Bapak Anton Hendrianto, yang kami hormati Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Pak Beta Muhammad Jaki, yang saya hormati para wakil direktur, para ketua jurusan, ketua program studi, dan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan olehnya, dan Banjarmasin kemarin sudah masuk level 3, tetapi insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, meskipun saya yakin di antara kita semua pernah merasakan T19, tetapi alhamdulillah kita sehat, masih sehat walafiat. Termasuk saya mungkin sudah masih merasakan T19 itu kan, termasuk Ibu Ketua Jurusan Akuntansi ini. Baru sembuh beliau, baru 2 hari sembuh itu kan. Jadi alhamdulillah kita masih disehatkan itu kan. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Muamalat Indonesia yang tentunya berkenan bermitra dengan kami, karena seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan vokasi khususnya politeknik ini kan tentu kaitannya sangat erat dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Karena untuk penyesuaian paket 18I itu tentunya kita pasti bergandengan dengan industri atau dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, jadi alhamdulillah kita lakukan kerjasama ini ada kaitannya ruang lingkupnya termasuk dengan Tridharma, pendidikan, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya juga terkait dengan pengembangan SDM, khususnya mahasiswa kami di Politeknik Negeri Banjarmasin. Tentunya kami sangat bersyukur karena seperti yang saya sampaikan tadi, Politeknik itu sangat erat kaitannya dengan industri. Jadi kalau kita pemenuhan paket 18I tentunya pastinya kita penyelarasan kurikulum, nah tentunya itu bisa bersama-sama dengan industri. Kemudian tentunya ada pengembangan soft skill dengan project based learning atau pembelajaran berbasis objek, dan tentunya yang lebih penting lagi di kurikulum Merdeka, kampus Merdeka ada magang 6 bulan atau 1 semester minimal itu kan, dan ini harapannya juga anak-anak kami nanti insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diterima di BMI atau Bank Muamalat Indonesia. Jadi itu kira-kira pengantar dari kami. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan lancar, dan tentunya kerjasama ini pasti adalah saling menguntungkan, saling percaya, dan mudah-mudahan nanti kerjasama ini kita lakukan nanti tentang MOU bisa bersama-sama nantinya. Nah, terima kasih Pak Jaki, alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini di tengah-tengah kita, dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan olehnya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joni atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Zaki selaku Branch Manager BNI Cabang Banjarmasin. Pada Bapak Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Joni selaku Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, Bapak Wakil Direktur, Bapak dan Ibu Wakil Direktur, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, dan seluruh penyelenggara akademik di
Politeknik Negeri Banjarmasin. Yang saya hormati dan tentunya menjadi motor dari inisiasi gerakan Link and Match, Pak Direktur Eksekutif Muhammad Institute, Pak Anton. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini lagi Pak Anton. Amin. Insyaallah. Insyaallah ya. Jadi setelah beberapa periode kita jalan-jalan bareng, silaturahim ke beberapa institusi, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan hari ini menjadi momentum untuk Politeknik Negeri Banjarmasin, Muhammad Institute dan Bank Muamalah tentunya untuk menjalin kerjasama lebih erat lagi, dalam hal meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal ini saya tentunya sebelumnya mohon izin kepada telah hadir alhamdulillah yang saya hormati juga Pak Erik Lufiat dari Region Head Jawa Barat Kalimantan 1. Jadi Assalamualaikum Pak El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Joni, Pak Anton, teman-teman sekalian. Ya, izin ini Waalaikumsalam. Beliau hadir di sini. Sejatinya mungkin setelah ini beliau yang akan memberikan arahan kepada kami dan kita semua dalam hal kenapa Pak El hadir, karena beliau selaku Region Head untuk wilayah Jawa Barat dan Kalimantan 1. Kalimantan 1 ini Banjarmasin, Palangkaraya dan Pontianak, Pak. Jadi kita bergabung dengan Region Jawa Barat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya tidak berpanjang kata, saya dengan hati gembira dan sukacita, bismillah, mudah-mudahan awal ini akan menjadi satu momentum di mana kita semua bersama-sama untuk meningkatkan sekali lagi kompetensi dan tentunya daya saing dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, dan tentunya dengan program-program yang Muhammad Institute punya, tidak hanya sebatas pada pemagangan, tetapi sebagaimana paparan yang disampaikan Pak Anton sebelumnya adalah meliputi juga riset, kemudian entrepreneurship, termasuk juga nantinya akan berkembang pada proses sertifikasi dan peningkatan kompetensi bagi para pendidik dan pengajar. Saya kira sedikit dari saya dan besar harapan kami Bank Muamalat ini, karena kebetulan lulusan-lulusannya banyak terserap ini Pak di Banjarmasin. Ada yang sudah jadi branch manager, ada yang sudah menjadi analis dari segmen pembiayaan di Bank Muamalat, segmen bisnis. Nah, ini artinya kami melihat bahkan beberapa momen saya memberikan testimoni bahwa lulusan Poliban ini punya satu karakteristik yang kuat, yang memang menjadi uniqueness, Pak. Jadi dari Politeknik Banjarmasin, dan ini memang luar biasa. Dan harapannya nanti dengan program-program yang MI punya, Muhammad Institute punya, kita akan semakin sinergi lagi dan akan semakin mengembangkan program-program ke depan dengan semakin baik lagi. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Muhammad Institute, yaitu Bapak Anton Hindrianto. Kepada Bapak Anton, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joni, selaku Direktur Poliban dan juga seluruh jajaran Sivitas Akademika di Poliban. Alhamdulillah kita dipertemuan kembali, Pak Joni dan teman-teman semuanya, setelah kita 2 kali kita maraton, datang ke sana langsung, sowan. Alhamdulillah kita saling memahami bagaimana kita bisa menggerakkan roda daripada kolaborasi kita untuk generasi muda yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Untuk Bro Erik, ya selamat atas penunjukan dan juga extension dari
posisinya, sekarang tidak hanya Jawa Barat tapi juga Kalimantan, sebagian Kalimantan, juga Mas Zaki yang selalu mendampingi kami di Muamalah Institute untuk bisa berkontribusi lebih, ya khususnya di Banjarmasin secara umum di Kalimantan Selatan. Dan juga tim Bank Muamalat Indonesia dan juga Muamalat Institute yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Pak Direktur, bahwa hari ini adalah merupakan satu titik tonggak untuk kita bisa bekerja sama ke depannya agar generasi muda kita lebih baik. Seperti yang saya sudah utarakan di awal. Ini adalah bentuk satu pengejawantahan, bentuk dari satu eksekusi dari triple helix model. Triple helix model yang kita kenal adalah bagaimana sih sebenarnya kontribusi dari negara, dari pemerintah, dari dunia usaha, dan juga dunia kampus bersatu padu untuk menghasilkan sebuah generasi yang lebih baik lagi. Tentu saja, kita dipertemukan ini dikarenakan memang salah satu inisiatif dari pemerintah, yaitu adalah mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Insya Allah setelah saya akan memaparkan atau saya memberikan sambutan, tim saya akan memaparkan bagaimana sih sebenarnya program yang akan kita jalankan ke depannya. Tentu saja ini akan berhubungan dengan Bank Muamalat Indonesia, karena saya juga ada di Bank Muamalat Indonesia, saya ada di Human Capital, Bapak-Bapak, sehingga saya ini peduli betul bagaimana sebenarnya Bank Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia akan bergerak maju, tentu saja akan dibutuhkan asupan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Di satu sisi ada pihak teman-teman dari Poliban yang tadi lulusannya sudah tidak diragukan kembali, ya tidak dilakukan lagi, maka kembali untuk kita untuk mengasah, karena memang pergerakan daripada dunia kampus ini luar biasa sekarang. Berlomba-lomba untuk terus mengasah kompetensi agar semakin baik di market, agar semakin lulusannya akan dapat diserap di dunia kerja ataupun menjadi entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan. Dan tentu saja di sini ada Muamalat Institute yang akan memfasilitasi bagaimana program ini akan berjalan, dan bagaimana sebenarnya kompetensi ini akan bisa terinstall dengan baik di teman-teman kampus. Nah, kalau kita lihat relatif helix tadi adalah membuat kita bersinergi. Alhamdulillah, sinergi ini adalah insya Allah, seperti harapan yang tadi Pak Zaki, adalah bisa bergulir dan juga memberikan dampak yang baik untuk semua pihak di triple helix model tadi. Baik untuk Poliban sendiri, untuk Bank Muamalat Indonesia, untuk Muamalat Institute, dan juga untuk pemerintah yang sukses ya dalam menerapkan MDKM. Apalagi kita akan masuk gerbang di mana kita akan masuk ke bonus demografi. Tinggal 1 dekade lagi kita akan masuk ke sana. Nah, kesiapan itu Bapak-Bapak, saya ingin menggambarkan sedikit mengenai kondisi syariah di Indonesia. Kita ada di peringkat 4 ya yang akan menapak naik insya Allah ke peringkat yang lebih baik. Kita tahun 2019 kita ada peringkat 5, sekarang kita peringkat 4 secara global, dan Indonesia harusnya ada di peringkat pertama. Karena peringkat pertama itu adalah negara tetangga kita, which is itu Malaysia. Nomor 2 Saudi Arabia, kemudian nomor 3-nya adalah United Emirates Arab. Ya. Nah ini yang teman-teman kita menjadi catatan. Kita peringkat 4 dengan potensi yang sangat luar biasa. Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kemudian kita juga kebangkitan bank syariah pun menjadi salah satu tandanya. Halal industri pun menjadi emerging business. Nah, apapun bisnis itu tidak akan lepas dengan asupan yang paling utama untuk bisa menggerakkan bisnis. Bisnis itu adalah kualitas sumber daya manusia. Saya sedikit gambarkan atau sedikit sebutkan supaya teman-teman ini melihat bahwa ini sangat tempting, sangat menarik. Dan kenapa teman-teman harus ikut dalam MDKM, khususnya di Bank Muamalat Indonesia. Teman-teman, tour and travel di Indonesia selama 2022 ini, ya insya Allah 2022 ini, punya potensi itu kurang lebih sekitar 50 triliun. Kita ngomong adalah potensi halal ini ya, ini baru halal saja. Which is di tour and travel di Indonesia itu punya potensi 1 tahun ini adalah 50 triliun. Ya, finance, itu adalah kita consider adalah startup, kemudian adalah BPRS, itu punya potensi 50 triliun. Kalau kita lihat adalah health, safety, dari sisi kesehatan, ya baik itu adalah sifatnya adalah rumah sakit yang berafiliasi dengan Islam, ya kita lihat banyak Muhammadiyah, banyak berafiliasi dengan NU dan sebagainya, itu menyimpan potensi 20 triliun. Kemudian setelah itu adalah kampus, Islamic University, Islamic Studies dan sebagainya gitu ya, unsur pendidikan itu punya potensi 70 triliun. Kemudian adalah lifestyle, fashion,
ya, dan kemudian adalah brand, halal kosmetik dan sebagainya, itu menyimpan potensi 50 triliun. Dan amazingly, ya, kita punya potensi di filantropi. Indonesia ini luar biasa. Kalau kita lihat Basnas kemarin, justru mereka mengalami peningkatan pada saat pandemi. Kita menyimpan potensi di tahun ini adalah 290 triliun. Jadi total sebenarnya adalah kita menyimpan potensi 500 triliun lebih dari industri halal di tahun 2022 ini dan 2023 nanti. Jadi teman-teman bayangkan tuh potensi yang begitu luar biasa, tapi harus ditopang dengan kualitas sumber daya manusianya. Nah, kalau kita lihat kualitas sumber daya manusianya, Pak dosen, Bapak-bapak direktur, ini adalah menjadi satu gambaran buat kita semuanya. Ternyata Indonesia belum bisa memanfaatkan opportunity yang begitu besar, dikarenakan memang kualitas sumber daya manusia kita memang agak di bawah kalau di rata-rata ASEAN. Kita akan ada di peringkat 6 untuk Human Capital Index kita. Bahkan kita udah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga kita. Youth Development Index kita pun itu ada di peringkat 6 dan kita ada di bawah rata-rata ASEAN. Kita udah tertinggal jauh dengan negara seperti Vietnam yang mereka adalah betul-betul peringkat 2 setelah Singapura. Karena mereka betul-betul fokus untuk bagaimana mengenhance, accelerate kualitas daripada sumber daya manusia mereka sehingga ekonominya pun mereka maju. Kita banyak sekali exposure. Kita contoh Nusa Tenggara Barat akan ada Mandalika, tapi kita lihat juga Nusa Tenggara Barat harus menciptakan ekonomi kreatif. Begitu juga di Kalimantan Selatan. Kita coba apa sebenarnya potensi Kalimantan Selatan yang bisa kita kedepankan untuk masuk ke ekonomi kreatif. Tentu saja ekonomi kreatif itu bisa diberdayakan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Nah, sinergi yang kali ini adalah betul-betul kita akan pastikan, dan kami, Bapak-Bapak, teman-teman di Poliban, insya Allah, Muamalah Institute tidak hanya untuk perbankan. Hari ini, kita akan coba memberikan satu paradigma ke teman-teman adalah bagaimana sebenarnya sertifikasi yang diambil, mendukung SKPI, mendukung Merdeka Belajar, mendukung yang namanya kampus, ya, dan juga mendukung bagaimana sebenarnya Tridharma perguruan tinggi dan juga mendukung bagaimana sebenarnya literasi keuangan syariah akan bisa berjalan dengan baik. Nah, menariknya adalah Muamalah Institute sedang berupaya untuk makin memperluas nanti ke depannya, contoh misalnya filantropi. Insya Allah Bapak-Bapak, kami Muamalah Institute telah bekerja sama dengan salah satu LSP yang bisa memberikan sertifikasi untuk apa? Penghimpunan dan pendistribusian untuk di zakat. Ini adalah bentuk daripada kami ingin adalah semakin terbuka. Kita semakin inklusif, tidak eksklusif untuk perbankan. Ya, jadi kita akan semakin inklusif. Kita eksklusifnya hanya untuk halal industri, tapi kita akan semakin inklusif untuk usahanya. Kami pun untuk dari sektor pariwisata, kami pun akan punya sertifikasinya. Kita yang akan mengampu dan kemudian akan disertifikasi sama LSP rekanan kami. SDM-nya pun sama seperti itu. Kita punya sertifikasi SDM dan kemudian akan diberikan sertifikasi BNSP. Ini menunjukkan bahwa kami Muamalah Institute betul-betul pengen mendorong generasi muda ini ke arah yang lebih baik dan lebih luas daripada hanya di bank. Nah, itu insya Allah Bapak-Bapak semuanya diskusi kita hari ini, tanda tangan kita hari ini adalah bernilai. Yaitu apa? Bernilai insya Allah adalah menjadi sesuatu nilai yang bermanfaat buat generasi muda. Insya Allah ya anak-anak muda, anak-anak kampus dari Poliban ini juga bersaksi nanti buat Bapak-Bapak semuanya yang memfasilitasi kebaikan ini, ya, karena diberikan kesempatan untuk mereka semakin maju. Insya Allah, penutup kata, Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute selalu memberikan ruang untuk teman-teman bisa memberikan kontribusi kepada halal industri di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas atensi, terima kasih atas support dan dukungannya ya buat teman-teman semuanya yang memastikan ini terjadi, tim Poliban, tim Bank Muamalat Indonesia, tim Muamalat Institute seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anton atas sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Erik Lufiat selaku Regional Head BMI Jabar Kalimantan. Kepada Bapak Erik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wassalatu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Paliban ya, Bapak Joni Riyadi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakil Direktur Poliban, Bapak Ibu Ketua Jurusan Poliban, kemudian senior saya Pak Anton Hendrianto yang selalu tampak segar dan menginspirasi kita semua ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Zaki selaku Business Manager, Branch Manager Banjarmasin. Terima kasih. Saya kemarin diinformasi terkait dengan acara ini, alhamdulillah. Mungkin pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur Poliban beserta Sivitas Akademika yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Bank Muamalat dan Muamalat Institute tentunya untuk sama-sama berkolaborasi dan bersinergi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Anton bahwa kalau kita bicara kolaborasi, kita bicara sinergi, dan kita bicara Bank Muamalat dan Muamalat Institute, tentu harapannya ke depan kita bisa mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik lagi. Apalagi alhamdulillah untuk di daerah Banjarmasin dan Kalimantan mungkin ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Zaki, ternyata kualitas dari lulusan-lulusan Poliban ini sudah terbukti, terutama yang ada di Bank Muamalat ini. Alhamdulillah, dan saya ucapkan juga terima kasih atas supportnya, karena bagaimanapun kalau kita bicara satu institusi, yang menentukan baik atau buruknya itu bukan institusinya itu sendiri saja, tetapi justru memang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan ini memang sangat penting gitu dengan untuk mendukung, kalau tadi Pak Anton bicara triple helix model gitu ya, sangat luar biasa, udah advance sekali gitu ya. Saya mungkin nanti perlu dijelaskan sama Pak Anton ini untuk bisa lebih memahami lagi dimensinya perkembangan ini, tetapi buat saya ini sangat luar biasa ya, kepercayaan yang diperoleh oleh Bank Muamalat dan Muamalat Institute. Semoga ini semua bisa memberikan keberkahan dan kemajuan buat kita semua, sehingga apa yang tadi disebutkan oleh Pak Anton ya, dengan angka-angkanya yang sangat luar biasa itu, kita bisa muncul di situ sebagai pemain-pemain utama ya, pemain-pemain utama yang tidak ketinggalan untuk bisa memberikan kontribusi dan juga sekaligus mengambil benefit ya dari perkembangan tersebut, di mana potensinya sangat luar biasa. Mungkin tidak banyak yang ingin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, syukur alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan oleh Poliban kepada Muamalat Institute dan Bank Muamalat. Saya ucapkan juga selamat kepada Poliban dan Muamalat Institute dalam penandatanganan MOU ini. Saya ingin menutup dengan pantun tapi nggak bisa. Jadi mungkin buah durian dimakan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para hadirin sekalian, kita masuk pada inti acara, yaitu penandatanganan MOU antara Muhammad Institute dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Kepada Bapak Joni dan Bapak Anton, harap berkas yang sudah disiapkan ditandatangani, dan silahkan setelah itu tunjukkan ke kamera Zoom masing-masing. Kepada Pak Joni dan Pak Anton, saya persilahkan. Sudah ditandatangani ya, Pak? Ya. Yang dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Mohon tunggu sebentar ya, Pak Anton. Baik, apabila sudah ditandatangani, boleh tunjukkan ke kamera.
Saya akan screenshot, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah MOU antara Muhammad Institute dan Politeknik Negeri Banjarmasin sudah selesai ditandatangani. Mari Bapak dan Ibu hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah atas dimulainya kerjasama antara kedua belah pihak. Ya, alhamdulillah untuk rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai dan berjalan lancar. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita foto bersama. Bapak dan Ibu yang masih off cam, mohon on cam. Saya hitung saja sampai 3, gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, baru pada on cam. Oke, baik, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Ya, baiklah para hadirin sekalian, untuk menutup agenda pada hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi yang telah bersedia hadir dalam acara virtual seremoni penandatanganan MOU ini, dan saya mohon pamit undur diri apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. semuanya. Sehat-sehat selalu. Pak Zaki, semua yang di sana. Assalamualaikum. Mohon pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.